pagi apapun itu, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yusuf Taurus. Ya, hari ini kita akan mereview dua action figure. Ini pertama ada Godzilla, ini kedua ada Ghidorah. Yang Godzilla ini dari model tahun 1965, yang Ghidorah juga dari model tahun 1965, sangat klasik sekali ya. Ini kakinya itu bisa lepas-lepas. Kalau si King Ghidorah ini dia kepala bisa digerak-gerakin juga, dan sayapnya juga bisa dilepas-lepasin gitu. Dan ini model masih tembem ya, kayak model Godzilla zaman dulu. Dan ini kakinya juga bisa dilepas, tangannya juga kayaknya bisa ya. Iya bisa. Tapi kepala itu udah mati gitu, nggak bisa digerak-gerakin. Ekornya juga udah mati, nggak bisa digerak-gerakin gitu. Ini ada juga di punggungnya itu ada semacam tonjolan-tonjolan yang kalau dia ngeluarin api atau blaster gitu dia kayak bakal nyala gitu ya, merah jadi biru gitu. King Ghidorah ini seperti biasa, sayapnya itu dia ngarah ke belakang, kita bisa lepas terus ngarah ke depan gitu kan. Ini ada tangannya ya, begitu ya, kayaknya boleh kasih gitu juga. Ini ada warna emas-emas gitu biasa lah ya. Kalau di film itu CGI itu masih kurang banget. Oke, jadi kayaknya gitu aja deh. Ya keren lah, lumayan lah ya. Dan ini juga harganya nggak gitu mahal juga sih, di bawah 100.000 lah ya. Selanjutnya saya akan lanjut review Monsterverse. Penasaran? Stay tune. Ya, kita lihat di sini ya. Ini dia trailer dari Kong Skull Island. Jadi Kong Skull Island ini adalah film yang memulai Monsterverse gitu ya. Ini saya bilang nih secara timeline lah ya, maksudnya ini kan dari era Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi di sini tuh ditunjukkan bagaimana manusia itu mulai tahu tentang para monster-monster ini gitu ya. Jadi mereka ini mulai mencoba untuk mengeksplor atau masuk ke Skull Island tersebut gitu ya. Dan di Skull Island ini mereka tuh menemukan berbagai macam bahaya gitu. Ada dari yang hewan-hewan aneh, badai-badai yang mereka lalui sebelum masuk ke pulau, terus juga medan-medan terjal yang mereka lalui di pulau tersebut gitu. Dan ini pemerannya itu sangat-sangat pemain terkenal semua ya. Ada kayak si Brie Larson, Tom Hiddleston, juga ada Samuel Jackson ya, nama-nama yang gak asing lah ya di dunia film, terkhususnya MCU. Dan sini tuh ya adegannya keren banget, actionnya juga sangat banyak. Dan ini juga diceritakan bahwa si Kong ini ternyata punya orang tua. Jadi orang tua si Kong ini mati, dan si Kong ini sendirilah yang akhirnya tersisa gitu dari kaumnya tersebut gitu. Tapi manusia justru bukannya mau bersahabat dengan si Kong, tapi malah perang gitu. Tapi si Kong ini tetap sabar lah gitu ya, dalam menangani para manusia ini. Dan juga ternyata di dalam pulau itu ada seorang pria yang tersesat gitu ya, dari pesawatnya dulu pas perang dunia 2 gitu. Dan dia beradaptasi di sini ya, si pria tadi itu ya, yang tua tadi itu. Dan akhirnya pria tua itu mengajari para orang-orang yang masuk ke pulau ini gitu tentang apa saja sih yang ada di pulau ini. Dan ya, pulau ini sangat mengerikan sekali. Dan ini tuh sebenarnya itu sudah diangkat di novel tentang Skull Island gitu. Dan ini mirip-mirip sama film King Kong yang dulu gitu loh, yang tahun 2005 ya nggak salah. Dan ya adegannya tuh sadis banget tuh. Itu ada Skullcrawler ya, musuhnya Kong. Dan ini ya Kong Skull Island sudah tayang beberapa tahun yang lalu. Dan ya ini sangat legend sekali filmnya ya. Dan ya Skullcrawlernya tewas. Oke. Nah, kita lanjut ke film kedua, yaitu film kedua itu adalah film Godzilla ya. Dan Godzilla itu kejadian itu adalah beberapa tahun setelah film Kong Skull Island. Oke. Film ini itu mengisahkan di tahun 2014 itu ada sebuah serangan ya kan dari Godzilla itu ya, yang datang ke Jepang ya, dan Amerika juga tentunya, karena ini kan film Hollywood. Jadi film itu ada beberapa pemain terkenal ya, seperti Elizabeth Olsen yang kita tahu berperan sebagai Wanda di MCU, dan juga Aaron Taylor Johnson yang berperan sebagai Quicksilver. Di sini mereka justru menjadi pasangan suami istri ya.
Di sini Elizabeth Olsen menjadi seorang perawat di rumah sakit yang bernama Ellie Brody, dan Aaron Taylor Johnson sebagai Ford Brody, suami dari Ellen Brody. Juga ada pemain terkenal seperti Bryan Cranston, Ken Watanabe yang sebagai Dr. Ishiro yang juga ternyata sangat berperan penting bagi Monsterverse selanjutnya. Ada juga Sally Hawkins sebagai ilmuwan yang ada di Monsterverse ini. Oh ya, saya juga lupa. Di Monsterverse ini ada sebuah lembaga yang diceritakan meneliti banyak monster itu ya. Nama itu Monarch atau Monster Research. Nah, jadi di Monster Research ini para ilmuwan itu menyelidiki fenomena-fenomena alam yang nggak biasa yang ternyata disebabkan oleh para monster tersebut gitu. Di film ini juga diperkenalkan lah ada si Bobby Brown ya, yang dia berperan sebagai seorang anaknya dari bapak yang ikut benci sama monster ini gitu, karena gara-gara kejadian di film ini dari yang keluarga sini Bobby Brown itu dari yang di sini tuh hancur gitu, dan bapaknya si tokoh ini peran oleh si Bobby Brown ini sangat benci ke Godzilla gitu, dan akan berencana membunuh Godzilla seperti itu. Dan di film ini tuh Godzilla itu nanti akan bermusuhan ya, atau beradu jotos dengan Muto. Jadi Muto ini dia itu semacam makhluk yang nggak diketahui namanya gitu, makanya disebut Muto gitu ya, karena itu unidentified object gitu ya. Dan di sini si Muto ini juga sangat agresif ya, nggak kalah ngerinya dengan si Godzilla. Dan di sini tuh emang agak gelap ya tone filmnya, dan memang agak gelap gitu, dan ceritanya juga gelap sih. Oke, cukup keren banget. Godzilla King of the Monsters. Ini tuh ada pemain sangat terkenal yaitu Millie Bobby Brown. Oh ya, tadi ini berperan sebagai Madison ya. Dan ayahnya itu si Mark Russell, ini berperan oleh Kylie Chan. Dan juga ada ibunya Vera Farmiga yang sangat terkenal di The Conjuring. Dan sini itu si Vera Farmiga itu berperan sebagai Dr. Emma gitu ya. Dan di sini tuh juga banyak dari pemeran yang ada di film Godzilla sebelumnya, kayak si Ken Watanabe, Sally Hawkins dan sebagainya. Dan juga ada pemain Asia ya, kayak Zhang Ji yang berperan sebagai Dr. Chen dan sebagainya. Jadi film itu si Godzilla itu nanti bakal berusaha memanggil kawan-kawannya gitu ya, dan itu akan berperan sebagai alpha, yaitu monster utama di Monsterverse itu. Dan sini tuh banyak Easter egg monster-monster lain seperti kayak ada Rodan, dan juga ada ya tadi King Ghidorah ya. Jadi sini tuh Godzilla tuh bakal melawan King Ghidorah untuk kesekian kalinya. Dan juga ada monster-monster seperti Behemoth ya, yang digambarkan seperti mamut gajah gitu gede. Dan juga ada ya di situ seharusnya itu ada Kong ya, tapi si Kong itu nggak mau tunduk ke si Godzilla gitu, jadi dia tuh nggak mau lah ikut panggilan si Godzilla gitu. Dan di sini tuh si Godzilla itu kehancuran itu lebih dahsyat gitu. Dan juga ada seorang tokoh antagonis di sini yang berusaha membangkitkan si King Ghidorah dari tidurnya. Di sini ini ada Mothra ya, ini ada Godzilla juga. Dan di sini tuh lebih bagus visual effectnya entah kenapa, dan lebih terang dibandingkan Godzilla yang sebelumnya gitu. Dan di sini tuh banyak banget monsternya, seriusan. Jadi lebih terasa universe-nya gitu, karena benar-benar mereka berkumpul di sini gitu. Dan kekacauan ini tuh gak cuma Jepang, Amerika gitu kan, jadi ini meliputi seluruh dunia gitu loh.
dan sini juga banyak kisah-kisah menyentuhnya gitu, dari sisi keluarganya juga gitu kan. Dan bayangin deh kalau dunia seperti ini, waduh parah banget sih kalau manusia bisa bertahan ya. Dan ini dia King Ghidorah-nya, jika belum nonton deh, seru banget. Oke, dan di sini Dr. Ken Watanabe itu dia mengorbankan dirinya demi Godzilla gitu ya. Dan Godzilla tentunya berhasil mengalahkan si King Ghidorah dan menjadi monster alpha atau kepala monster dari antara monster-monster lainnya. Oke, next. Jadi di film itu kita bisa melihat tuh bahwa si Godzilla ini kayak tiba-tiba mengacau gitu ya, entah kenapa gitu. Sepertinya ada yang mengusik dia gitu. Dan di film ini tuh ya pemain-pemain itu juga ada beberapa yang dari film Godzilla King of the Monster gitu, karena ini itu kan lanjutan dari Skull Island, juga sebagai lanjutan dari Godzilla King of the Monster gitu ya. Dan di sini tuh ada anak kecil ya yang sangat bersahabat dengan si Godzilla nih gitu, dan dia tuh bisa berkomunikasi dengan si Godzilla nih, dan dia tuh dimanfaatkan lah sama ilmu-ilmu itu untuk melatih si Godzilla untuk melatih si Kong gitu, sorry ya. Jadi anak kecil ini tuh berasal dari sebuah suku yang pernah juga muncul di filmnya si Kong Skull Island. Dan sini tuh si Godzilla tuh marah karena rupanya ada yang memanfaatkan otak Ghidorah gitu. Sebagai apa? Sebagai Mecha Godzilla. Oke, ini agak sedikit spoiler ya. Nah, jadi kalian harus nonton itu, karena di film ini ternyata si Godzilla sama si Kong itu bekerja sama untuk melawan Mecha Godzilla, iya, yang ada otak Ghidorah di dalamnya. Dan itu ternyata diambil dari si tokoh antagonisnya itu si Alan Jonah gitu. Bayangin, dua monster ini yang harusnya berantem tiba-tiba bekerja sama untuk melawan si Mecha Godzilla. Dan situ di film itu sangat sedikit ada easter egg monster gitu, jadi ini mereka lebih fokus ke sini gitu. Dan situ juga ada anak dari Dr. Watanabe yang mungkin ingin membalas dendam gitu ya, karena kematian ayahnya, jadi dia tuh pengen ngebunuh si Godzilla gitu. Dan di film itu ya yang pasti si Mecha Godzilla kalah, dan akhirnya si Godzilla entah mengapa berpisah dengan si Kong, dan si Kong ini kembali ke dunianya bawah tanah, itu Hollow Earth ya. Di Hollow Earth ini kayak semacam dunia bawah tanah gitu ya. Jadi itu diceritakan bahwa ada dunia di dalam dunia gitu. Jadi di dunia Hollow Earth ini itu gravitasi itu sangat kecil sekali gitu. Dan ya tentunya si Kong berhasil ya kembali ke kampung halamannya gitu. Jadi dulu ternyata ada perang antara si Godzilla sama si Kong gitu. Itulah awalnya mengapa mereka bisa berantem gitu. Dan gak kedebak juga sih bakal ada musuhnya itu Mecha Godzilla. Di sini juga ada sih monster-monster tambahannya kayaknya dikit, kayak Warbird gitu. Terus juga Nozuki gitu kan. Dan ya video-video yang sebelum tadi itu dan menantikan bagaimana sih kelanjutan dari Monsterverse itu kan. Di sini saya ada video tambahan ya, saya akan review sedikit lah tentang dan mereact lah Marvel Studios What If, yang jadi film animasi pertamanya MCU. Karena kalau Marvel secara keseluruhan ya udah sering banget buat buat film animasi gitu kan. Kalau MCU ini baru pertama kali ini itu mungkin ada keterkaitan sama MCU karena sudah ada series Loki ya yang menggambarkan tentang multiverse, dan situ kan sangat berkaitan erat tentang multiverse ya gitu. Oke, kita akan lihat video ini ya. Oke. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of job with peace. Dan di sini si Iron Man itu ya seperti film Iron Man pertama ya, ditembak terus dia nelpon gitu, dan ada rudalnya Stark Industries. Tapi surprise, ada Killmonger. Kenapa bisa gitu ya? Karena ini multiverse, jadi kejadian yang seharusnya terjadi itu berubah gitu gara-gara banyak alternatif lainnya gitu loh. Padahal seharusnya kan Killmonger ini musuhnya sih
Black Panther itu tembus si T'Challa gitu. Tapi di sini dia malah ngebantu Iron Man gitu. Oke. Dan dia ini logo Marvel Studios itu ada The Watcher ya di baliknya. Ini ada Ancient One, Doctor Strange. Ya, gara-gara kecelakaan mobil dia jadi Sorcerer Supreme. Sini ya Avenger yang pertama dan berubah. Ya, multiverse ya kan. Dan surprise T'Challa yang malah menjadi Star-Lord justru bukan menjadi yang ada di Guardians of the Galaxy ya, jadi mereka tukar peran gitu ya. Oke, ini ada Loki justru menjadi penguasa Asgard. Itu ada bebek itu ya yang ada di Marvel, itu Thor. Dan suaranya itu diisi sama aktor-aktornya MCU yang di movie-nya ya. Dan ini peran terakhirnya si Chadwick Boseman yang peran sebagai Black Panther gitu ya. Ya sangat mengharukan sih. Itu ada The Watcher, ada Spider-Man yang menggunakan kekuatan sihir ya, keren banget. Ada zombie Marvel juga. Oh my god, keren banget sih. Ada Ancient One, ada versi jahatnya si Doctor Strange, dan Killmonger menjadi penguasa Wakanda. Oke, ada kepala Scotland. Apa yang terjadi? Ya, ini Chadwick Boseman. Sangat mengharukan sekali melihat perannya Chadwick Boseman sekali. Dan ini ada Yondu ya, yang harusnya sebagai bapak angkatnya si Star-Lord, ini malah jadi bapak angkatnya si T'Challa gitu. Ada Kapten British juga ya, atau Kapten Carter ya. Oke, 11 Agustus. Ini sangat menarik sekali karena seperti yang kita tahu, ini ada Watcher. Seperti yang kita tahu bahwa setelah series Loki berakhir ya kan, semakin banyak multiverse gitu, apalagi setelah munculnya si Kang the Conqueror yang dibunuh lagi sama si Sylvie. Jadi yang dimuncul di series Loki itu adalah si Kang versi baik atau Immortus, yang di panggilan itu adalah He Who Remains, yang ternyata mengatur agar supaya universe ini bisa berjalan dengan baik gitu. Tiba-tiba jadi kacau, jadi akhirnya muncullah Kang versi jahat gitu. Dan mungkin saja series ini walaupun animasi tapi akan sangat terkait dengan MCU ke depannya gitu loh. Apalagi nanti juga bakal muncul kayak Blade, juga bakal muncul Spider-Man No Way Home, dan ya film-film lainnya gitu lah ya, yang bakal membuat cerita MCU makin ribet dan makin berwarna dan makin banyak hal yang bisa dieksplor gitu. Mungkin X-Men akan The Mutants yang sudah di-tease sedikit di WandaVision. Oke. Saya rasa itu saja lah ya untuk tambahan review hari ini. Nanti mungkin selanjutnya saya bakal mereview trilogi dari Fear Street kalau sempat. Tunggu aja, pasti sempat kok, karena saya juga buat video ini juga banyak kegiatan juga, saya juga kurang fit, jadi mohon didoakanlah supaya saya bisa membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka videonya. Sekian, terima kasih, see you again, stay healthy, stay alive.